A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran. Daerah Sodom dan Amorah, daerah yang tertimpa azab, yaitu daerah Sodom dan Amorah, saat ini dikenal dengan nama Laut Mati atau Danau Lut. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut, Laut Mati belum ada. Laut Mati terbentuk dari gempa yang membalik negeri itu, dan posisinya menjadi lebih rendah dari permukaan laut. Para arkeolog telah menemukan sebagian peninggalan dari kota-kota yang dijungkirkan tersebut di pesisir pantai Laut Mati. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut yang bernama Haran adalah adik dari ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Tarab. Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi kuasa, sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseks atau liwat di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua-duanya, kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampas barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Kan tetapi, jika pendatang itu seorang laki-laki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perebutan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia akan menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Allah mengirim 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Isa dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, yaitu penduduk kota Sodom. Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan dan bertubuh yang elok dan bagus. Dalam perjalanan mereka hendak masuk ke kota, mereka berselisih dengan seorang gadis cantik dan ayu sedang mengambil air di sebuah perigi. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau mereka diterima ke rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki remaja itu oleh si gadis seraya pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Si ayah, yaitu Nabi Lut sendiri, mendengar laporan putrinya menjadi bingung jawaban apa yang harus diberikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun, terima tamu remaja yang berparas tampan akan mengundang risiko gangguan kepadanya dan kepada tamu-tamunya dari kaumnya yang tergila-gila oleh remaja-remaja yang mempunyai tubuh bagus dan wajah elok. Menurut bahwa akan menerima mereka sebagai tamu di rumahnya, apapun yang akan terjadi sebagai akibat keputusannya, ia pasrahkan kepada Allah yang akan melindunginya
Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu-tamunya yang sedang menanti di pinggir kota, dan diajaknya mereka bersama-sama ke rumah. Pada saat kota Sodom sudah diliputi kegelapan, dan manusianya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut berusaha dan berpesan kepada istrinya dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi istri Nabi Lut yang memang sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan para tamu, dan terdengarlah oleh pemuka-pemuka mereka bahwa Lut ada tamu terdiri remaja-remaja yang tampan parasnya dan memiliki tubuh yang sangat menarik bagi para penggemar homoseks. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja di rumah Lut, berdatanganlah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datang dari jauh, yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Nabi Lut memberi nasihat agar meninggalkan kebiasaan yang keji itu, yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Tuhan telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut mengatakan bahwa putrinya lebih suci bagi mereka. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tak dihiraukan dan dipedulikan. Mereka bahkan menolak pintu rumahnya dengan paksa, kekerasan, kalau pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang penyerbu dari kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Berkatalah Lut secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku minta pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Begitu Nabi Lut selesai mengucapkan keluh kesahnya, para tamu segera mengenalkan dirinya kepadanya dan memberi identitasnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sodom untuk melaksanakan tugas menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya yang membangkang dan membersihkan masyarakatnya dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya, apabila pintu dibuka dan para penyerbu menginjakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbentur antara satu dengan yang lain, berteriak-teriak, menanya-nanya gerakan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak. Para malaikat berkata kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 orang putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut
tidak mau meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu langkah Nabi Lut bersak, kedua putrinya melewati batas kota Sodom sewaktu fajar menyingsing. Bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom berserta semua penghuninya. Al-Quran menyebutkan nama Lut sebanyak 25 ayat dalam 13 surah sebagai berikut. 1. Surah 6 Al-An'am 1 ayat. 2. Surah 7 Al-A'raf 1 ayat. 3. Surah 11 Hud 5 ayat. 4. Surah 15 Al-Hijr 2 ayat. 5. Surah 21 Al-Anbiya 1 ayat. 6. Surah 22 Al-Hajj 1 ayat. 7. Surah 26 Asy-Syu'ara 3 ayat. 8. Surah 27 An-Naml 2 ayat. 9. Surah 29 Al-Ankabut 4 ayat. 10. Surah 37 As-Saffat 1 ayat. 11. Surah 50 Kaf 1 ayat. 12. Surah 54 Al-Qamar 2 ayat. 13. Surah 66 At-Tahrim 1 ayat. Jumlah 25 ayat. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Lut sebagai berikut. 1. Surat 6 Al-An'am ayat 86. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. 2. Surah 7 Al-A'raf ayat 80. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tak kala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. 3. Surah 11 Hud ayat 70. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Maka tak kala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. 4. Surah 11 Hud ayat 74. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Maka
Tak kala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. 5. Surah 11 Hud ayat 77. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Dan tak kala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. 6. Surah 11 Hud ayat 81. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Para utusan malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? 7. Surat 11 Hud ayat 89. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. Hai kaumku, janganlah hendaknya bertentangan antara aku dengan kamu, menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab, seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. 8. Surah 15 Al-Hijr ayat 59. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. Kecuali Lut beserta pengikut-pengikutnya, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya. 9. Surah 15 Al-Hijr ayat 61. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. Maka tak kala para utusan itu datang kepada kaum Lut beserta pengikut-pengikutnya. 10. Surah 21 Al-Anbiya ayat 74. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ
ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. 11 surah 22 Al-Hajj ayat 43. وقوم إبراهيم وقوم لوط Dan kaum Ibrahim dan kaum Lut. 12 surah 26 Asy-Syu'ara ayat 160. كذبت قوم لوط المرسلين. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. 13 surah 26 Asy-Syu'ara ayat 161. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" 14 surah 26 Asy-Syu'ara ayat 167. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." 15 surah 27 An-Naml ayat 54. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihatnya?" 16 surah 27 An-Naml ayat 56. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Maka tidak ada yang lain jawaban kaumnya, melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." 17 surah 29 Al-Ankabut ayat 26. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, "Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Rabbku kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 18 surah 29 Al-Ankabut ayat 28. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. 19 surah 29 Al-Ankabut ayat 32. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. 20 surah 29 Al-Ankabut ayat 33. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Dan tak kalah datang utusan kami, para malaikat itu kepada Lut. Dia merasa susah dengan kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. 21 surah 37 As-Saffat ayat 133. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. 22 surah 50 Kaf ayat 13. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ. Dan kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut. 23 surah 54 Al-Qamar ayat 33. كذبت قوم لوط بالنذر. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. 24 surah 54 Al-Qamar ayat 34. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing. 25 surah 66 At-Tahrim ayat 10. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. 7. Nabi Lut alaihissalam. Nama Lut bin Haran. Usia 80 tahun. Periode sejarah 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Tempat diutus Sodom dan Amorah, Lotbati atau Danau Lut. Jumlah keturunannya 2 putri, Rasia dan Zahrita. Tempat wafat daerah Safrah, Syam, Syria. Sebutan kaumnya kaum Lut. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 27 kali. Sekian kisah Nabi Lut dan azab kepada kaum Sodom. Allah SWT meninggalkan bukti kemuliaan mereka dan dikutuk menjadi batu agar ditemukan umat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.